Dalam sebuah desa yang penuh dengan kebersamaan dan tradisi, tersembunyi sebuah kisah yang tak terduga, kisah cinta yang terlarang, yang menguji batasan moral dan kekuatan keluarga. Andin, seorang menantu yang baru saja menikah dengan Dimas, mendapati dirinya terseret dalam perasaan yang membingungkan dan tak terduga terhadap Pak Arman, mertuanya sendiri yang bijaksana dan penuh perhatian. Kisah ini dimulai saat Andin dan Dimas memutuskan untuk tinggal bersama orang tua Dimas di desa, berharap dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka. Namun di balik senyum hangat dan kebahagiaan keluarga yang tampak di permukaan, Andin harus menghadapi pergulatan batin yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Semakin sering mereka berbincang dan bekerja bersama, semakin dalam perasaan Andin terhadap Pak Arman, hingga dia tidak lagi mampu mengabaikannya. Apalagi semenjak Andin sering melihat Pak Arman tidur hanya menggunakan sarung saja, dan tak sengaja Andin sering melihat anunya Pak Arman. Andin yang sangat jarang digauli oleh suaminya sendiri, Andin jadi mulai tertarik pada Pak Arman. Bahkan Andin sempat ke kamar Pak Arman dan meminta mertuanya itu untuk memenuhi hasrat batinnya itu, yaitu melakukan hubungan layaknya suami istri. Hingga akhirnya Pak Arman dipaksa, bahkan sampai diancam oleh Andin, akan dilaporkan kepada istrinya. Karena khawatir pada ancaman itu, akhirnya Pak Arman menuruti kemauan mantunya itu. Beberapa hari kemudian, Andin merasa dirinya semakin terjerat dalam perasaan yang salah ini. Dia mencoba mencari pelarian dengan menyibukkan diri dalam berbagai kegiatan sosial, tetapi bayangan Pak Arman selalu menghantuinya. Konflik batin ini memuncak ketika Andin harus bekerja sama lebih intens dengan Pak Arman dalam proyek besar desa, membuatnya merasa semakin terjebak dan tidak tahu harus berbuat apa. Merasa bersalah dan bingung, Andin akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Pak Arman, mengungkapkan semua perasaannya dan meminta maaf. Pak Arman dengan kebijaksanaannya mendengarkan Andin dan memberikan nasihat yang tulus, mengingatkannya bahwa hubungan mereka hanya sebatas mertua dan menantu. Namun, apakah nasihat itu cukup untuk memadamkan api yang menyala dalam hati Andin? Kisah ini adalah tentang cinta, pengorbanan, penyesalan, dan pencarian jati diri dalam bingkai tradisi dan moral yang ketat. Ini adalah cerita tentang bagaimana seseorang bisa jatuh, bangkit, dan menemukan kekuatan dalam cinta yang sejati. Jangan lewatkan perjalanan emosional yang menggugah ini hanya di Cinta Terlarang Mantu dan Mertua. Andin adalah seorang wanita muda yang baru saja menikah dengan Dimas, pria yang dikenalnya sejak di bangku kuliah. Mereka berdua memutuskan untuk tinggal bersama orang tua Dimas di sebuah kota kecil setelah menikah. Ternyata, kehidupan di rumah mertua tidak semudah yang Andin bayangkan. Andin dan Dimas mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka. Orang tua Dimas, Pak Arman dan Bu Santi, sangat menyambut Andin dengan hangat. Namun Andin merasa canggung dan sulit menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru di rumah mertuanya. Dia tidak terbiasa dengan rutinitas pagi yang dimulai lebih awal dan suasana pedesaan yang tenang, berbeda jauh dengan kehidupan kota yang sibuk. Seiring berjalannya waktu, Andin mulai merasa ada rasa keakraban yang aneh dengan Pak Arman. Pak Arman adalah seorang pria yang bijaksana dan penuh perhatian. Andin sering berbagi cerita dan keluh kesahnya dengan Pak Arman, dan dia selalu mendapatkan nasihat yang bijak. Pak Arman sering membantu Andin beradaptasi dengan kehidupan di desa, dari belajar memasak masakan tradisional hingga berkebun. Andin mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Pak Arman semakin berkembang. Dia mencoba mengabaikannya dan tetap fokus pada hubungannya dengan Dimas, namun perasaan itu sulit untuk diabaikan. Dia merasa bersalah dan bingung dengan perasaannya sendiri. Andin sering merasa cemburu ketika melihat Pak Arman bersama Bu Santi, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan perasaan itu. Suatu hari, Andin tidak bisa menahan perasaannya lagi dan memutuskan untuk berbicara dengan Pak Arman. Dia mengungkapkan semua perasaannya dan meminta maaf
karena merasa telah melangkahi batas. Pak Arman dengan bijak mendengarkan Andin dan memberikan nasihat yang tulus. Dia menyarankan Andin untuk mencari kesibukan yang positif dan mendekatkan diri dengan Dimas serta keluarga lainnya. Setelah percakapan itu, Andin memutuskan untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial di desa. Dia mulai mengajar anak-anak di desa dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Andin menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam membantu orang lain. Hubungannya dengan Dimas semakin kuat karena mereka sering berdiskusi tentang proyek-proyek yang sedang dikerjakan Andin di desa. Andin menyadari bahwa perasaan yang dia miliki terhadap Pak Arman adalah bentuk kekaguman dan rasa hormat yang salah diartikan. Dia belajar untuk memisahkan rasa hormat dan kasih sayang sebagai anggota keluarga dengan perasaan romantis. Hubungannya dengan Dimas semakin erat dan Andin merasa lebih bahagia dan puas dengan kehidupannya. Pada suatu acara desa, Andin mendapat penghargaan dari kepala desa atas kontribusinya dalam pendidikan dan kegiatan sosial. Pak Arman dan Bu Santi sangat bangga padanya. Begitu juga dengan Dimas. Andin merasa bahwa dia telah menemukan jati diri dan tempatnya di keluarga dan komunitas barunya. Kehidupan mereka tidak selalu mulus. Ketika Andin mengalami keguguran, dia merasa sangat terpuruk. Dimas, yang juga merasa terpukul, tetap tegar dan mendukung Andin. Pak Arman dan Bu Santi juga memberikan dukungan penuh, menunjukkan betapa kuatnya ikatan keluarga mereka. Dari ujian ini, Andin dan Dimas belajar untuk saling menguatkan dan terus maju. Setelah beberapa waktu, Andin dan Dimas diberi karunia seorang bayi perempuan yang mereka beri nama Arumi. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran Arumi. Pak Arman dan Bu Santi sangat gembira menjadi kakek dan nenek, sementara Andin merasa telah menemukan makna baru dalam hidupnya sebagai seorang ibu. Andin dan Dimas terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Arumi. Mereka bersama-sama membangun masa depan yang cerah untuk keluarga mereka. Andin tetap aktif dalam kegiatan sosial di desa, sementara Dimas semakin sukses dalam karirnya. Mereka selalu mendukung satu sama lain dan menjalani kehidupan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Suatu ketika, Dimas mendapatkan kesempatan untuk pindah ke kota besar karena promosi jabatan. Keputusan ini menjadi cobaan besar bagi keluarga mereka. Andin merasa dilema antara meninggalkan desa yang sudah menjadi rumah keduanya atau mendukung karir suaminya. Mereka berdiskusi panjang dan akhirnya memutuskan untuk mencoba hidup di kota dengan tetap menjaga hubungan dengan desa. Andin dan Dimas mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan kota yang serba cepat. Arumi juga harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Andin merasa kesepian di awal karena belum punya teman di kota. Namun dia memutuskan untuk bergabung dengan komunitas lokal dan melanjutkan kegiatannya di bidang pendidikan. Perlahan, Andin mulai merasa betah di kota. Saat menghadiri sebuah acara sosial di kota, Andin bertemu dengan teman lama dari masa kuliah, Lia. Mereka berbicara panjang lebar dan Andin merasa sangat senang bisa bertemu kembali dengan teman dekatnya. Lia memperkenalkan Andin pada komunitas wanita karier yang aktif di kota, membantu Andin mendapatkan banyak teman baru dan peluang baru. Sementara itu, Dimas menghadapi banyak tantangan di pekerjaannya yang baru. Beban kerja yang tinggi dan tekanan membuatnya sering pulang larut malam. Andin dan Dimas harus belajar untuk menjaga komunikasi dan keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Mereka saling mendukung dan memahami kebutuhan masing-masing. Setelah beberapa tahun, Andin dan Dimas merasa bahwa hidup di kota bukanlah yang terbaik untuk keluarga mereka. Mereka memutuskan untuk kembali ke desa dan membangun rumah mereka sendiri. Dengan pengalaman yang mereka dapatkan di kota, mereka membawa banyak perubahan positif ke desa. Andin melanjutkan kegiatannya di bidang pendidikan dengan lebih bersemangat, sementara Dimas menggunakan pengalamannya untuk membantu pengembangan desa. Kembali ke desa, Andin dan Dimas memutuskan untuk membentuk komunitas yang fokus pada pendidikan dan pengembangan desa.
Mereka mengajak warga desa untuk berpartisipasi dalam berbagai proyek sosial dan kegiatan edukatif. Andin menjadi mentor bagi banyak wanita di desa, sementara Dimas membantu dalam pengelolaan keuangan dan manajemen proyek. Andin dan Dimas bekerja sama dengan organisasi non-profit untuk mengembangkan program kemandirian ekonomi bagi warga desa. Mereka membantu warga desa dalam memulai usaha kecil dan memberikan pelatihan keterampilan. Program ini membawa banyak perubahan positif bagi desa dan meningkatkan kesejahteraan warga. Dalam membangun komunitas, Andin dan Dimas bertemu dengan banyak orang baru yang menjadi teman dekat mereka. Mereka belajar banyak tentang pentingnya kerjasama dan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama. Persahabatan yang terjalin membuat Andin dan Dimas merasa semakin terikat dengan desa. Andin memfokuskan kegiatannya pada pendidikan generasi muda. Dia mendirikan perpustakaan desa dan mengadakan kelas-kelas tambahan bagi anak-anak sekolah. Andin berusaha untuk memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak desa agar mereka memiliki masa depan yang lebih cerah. Tidak semua warga desa mendukung perubahan yang dilakukan Andin dan Dimas. Beberapa orang merasa terganggu dengan program-program baru yang diterapkan. Andin dan Dimas harus menghadapi tantangan ini dengan bijaksana dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi perbedaan pendapat di dalam komunitas. Program-program yang dijalankan Andin dan Dimas mulai menunjukkan hasil yang positif. Banyak warga desa yang merasakan manfaat dari program kemandirian ekonomi dan pendidikan. Kesuksesan ini menginspirasi desa-desa lain untuk mengikuti jejak mereka. Andin dan Dimas merasa bangga dengan pencapaian mereka dan semakin termotivasi untuk terus bekerja keras. Meskipun sibuk dengan kegiatan komunitas, Andin dan Dimas tetap menjaga keharmonisan dalam keluarga. Mereka selalu menyempatkan waktu untuk bersama Arumi dan menikmati momen-momen kebersamaan. Kehidupan mereka menjadi contoh bagi warga desa tentang pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Kerja keras dan dedikasi Andin dan Dimas dalam memajukan desa akhirnya membuahkan hasil. Mereka mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah atas kontribusi mereka dalam bidang pendidikan dan pengembangan ekonomi desa. Penghargaan ini menjadi momen yang sangat membanggakan bagi keluarga mereka dan seluruh warga desa. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Andin mulai merasakan kembali perasaan lamanya terhadap Pak Arman. Perasaan ini muncul setelah beberapa kali mereka menghabiskan waktu bersama saat bekerja di berbagai proyek desa. Andin bingung dan merasa bersalah karena perasaan yang tidak seharusnya ini kembali menghantuinya. Andin mencoba mengatasi perasaannya dengan cara menjauh dari Pak Arman dan lebih fokus pada kegiatannya sendiri. Dia juga berusaha lebih mendekatkan diri pada Dimas dan Arumi, mencari kebahagiaan dalam keluarganya. Namun, perasaan itu tetap ada dan sulit diabaikan. Konflik batin yang dialami Andin semakin parah ketika dia harus bekerja sama lebih intens dengan Pak Arman dalam sebuah proyek besar di desa. Andin merasa terjebak antara rasa hormat dan kagum yang mendalam terhadap Pak Arman dan perasaan bersalah karena perasaan yang tidak seharusnya itu. Dia bingung harus berbuat apa dan merasa tertekan dengan situasi ini. Andin akhirnya memutuskan untuk kembali berbicara dengan Pak Arman. Dia mengungkapkan perasaannya yang muncul lagi dan meminta maaf atas segala kebingungannya. Pak Arman dengan bijak mengingatkan Andin bahwa hubungan mereka hanya sebatas mertua dan menantu, dan perasaan itu mungkin hanya bentuk kekaguman yang salah diartikan. Setelah percakapan itu, Andin merasa sedikit lega. Dia memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang psikolog untuk membantu mengatasi perasaannya. Dengan dukungan profesional, Andin mulai memahami lebih dalam tentang dirinya sendiri dan perasaannya. Dia belajar untuk memisahkan antara rasa hormat, kekaguman, dan perasaan romantis. Andin juga memutuskan untuk lebih terbuka dengan Dimas tentang apa yang dia rasakan, tanpa menyebutkan secara detail tentang perasaannya terhadap Pak Arman.
Dia hanya mengatakan bahwa dia sedang menghadapi konflik batin dan membutuhkan dukungan Dimas. Dimas, yang sangat mencintai Andin, memberikan dukungan penuh dan berusaha membantu Andin melalui masa sulit ini. Dengan dukungan dari Dimas dan bantuan profesional, Andin perlahan-lahan bisa mengatasi perasaannya. Dia kembali fokus pada keluarganya dan proyek-proyek yang sedang dijalankannya di desa. Hubungannya dengan Pak Arman kembali normal seperti sedia kala, dan Andin merasa lebih damai dengan dirinya sendiri. Andin dan Dimas menjalani kehidupan yang bahagia bersama keluarganya. Andin belajar banyak dari pengalaman ini, dan dia bersyukur memiliki keluarga yang mendukung dan penuh kasih. Cinta di antara perbedaan membawa mereka pada pemahaman dan kebahagiaan yang lebih besar.